Halo hai Kevelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan boros kata, ayo kita pakai elliptical sentences aja. Tapi, apa itu elliptical sentences? Apakah sentence-nya berbentuk elip? Yuk kita cari tahu. Jadi, sebelum kita mulai, saya ada sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seseorang yang ngechat gebetannya. Beb, I can't imagine my life without you. Terus kemudian dibales, I can't either. Dibales lagi nih, kok jawabanmu cuek sih Beb? Kamu marah? Atau aku punya salah? Nah, si doi ini jawab lagi, ish, itu namanya elliptical sentence lah. Makanya jangan di skip videonya biar tahu. Nah, setelah itu si doi ini ngirim emoticon love. Jadi, Kevela semua, kalau misalkan kalian pengen tahu apa itu elliptical sentences, jangan jadi kayak si gebetan ini ya. Dia nggak tahu, padahal sebenarnya itu bukan cuek, tapi itu adalah penggunaan elliptical sentences. Yuk, biar kita sama-sama tahu, kita lanjut aja. Jadi, elliptical sentences adalah sebuah formulasi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengurangi pemborosan kata. Jadi misalkan di situ ada subjek yang berbeda, tetapi kalimatnya, bentuk kalimatnya atau frasa kata kerjanya itu sama. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kita punya aku mencintai dia laki-laki, dia perempuan mencintai dia laki-laki. Jadi kita itu mencintai orang yang sama. Aduh, sakit ya. Jadi kita mencintai orang yang sama, tetapi pelakunya berbeda. Nah, biar nggak boros kata-katanya kan biasanya kita menyingkatnya, memperpendeknya. Jadi aku mencintainya dia juga gitu. Oke, kalau di bahasa Inggris kita tuh ada dua bentuk. Jadi ada bentuk yang positif, ada bentuk negatif. Kalau bentuk positif ya seperti yang kita tahu, berarti dia berbentuk yang nggak ada notnya gitu aja. Nah, di bentuk positif kita punya dua pilihan biar kita bisa menggunakan elliptical sentence. Yang pertama ada bla bla bla, koma, and bla 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 gitu kan. Nah, bla bla blanya ini bisa kita isi dengan susunan so, auxiliary, kemudian subject, atau subject dibalik, subject, auxiliary, kemudian to. Nah, auxiliary-nya ini bisa juga dia ditempati oleh to be ya. Jadi nggak harus auxiliary aja. Jadi dia juga bisa to be. Nah, so, auxiliary, subject, susunan yang pertama, dan yang kedua adalah subject, auxiliary, dan to. Biar kita mudah mengingatnya, kita ingat-ingat aja. Kalau positif ada S. Nah, singkatannya adalah sasat. Sasat ini kita ambil dari so, auxiliary yang saya highlight warna biru cerah, so, auxiliary, dan subject, SAS. Kemudian yang kedua ada SAT. Jadi kita singkatnya adalah sasat. Ini biar kita lebih mudah mengingat. Kalau di positif, bentuk yang positif, kita bisa menggunakan elliptical sentences di pilihan SAS atau SAT kayak gitu ya. Jadi biar kita lebih mudah mengingatnya. Oke. Jadi sasat, S kan positif, S berarti sasat gitu aja. Yuk lanjut, kita lihat di contoh. I love her, he loves her. Nah kan, jadi kita sama-sama mencintai perempuan yang sama gitu. I love her, he loves her. Perbedaannya ada di subjek. Nah, gimana caranya biar ini tuh nggak boros? Nah, bisa disusun dengan I love her and so does she. Ini menggunakan yang pertama ya, pilihan yang pertama yang SAS. Subject, auxiliary, subject. So auxiliary, subject. I love her, and so does she. So adalah so-nya, terus kemudian does di sini adalah auxiliary-nya, dan subject adalah he. Kita lihat contoh yang lain. Ini penggunaan yang to be. She was bored, they were bored. Jadi dia perempuan dan mereka itu dia sama-sama bosan. Nah, kalau menggunakan elliptical sentences, dia menjadi she was bored and so were they.
Nah kan, jadi ini susunnya tetap pakai yang SAS. Jadi so diikuti oleh to be atau auxiliary, berhubung di sini yang digunakan adalah to be, maka kita pakainya to be. Kemudian baru diikuti oleh subject, SAS, subject, auxiliary, subject. So auxiliary, subject. Kita lanjut. Contoh yang kedua, bentuk yang SAT, subject, auxiliary, to. He had a bike, she had a bike. Oke. Kalau jadi elliptical sentences, jadinya he had a bike, and she had to. Kalau tadi kan so-nya yang dulu, kalau yang ini subjeknya dulu, itu dia temennya adalah to. Jadi she had to. Jadi kayak tinggal balik aja gitu, cuman dia pasangannya berbeda. Kalau subjeknya dulu berarti dia punyanya to. Kalau so-nya dulu, kalau subjeknya di belakang berarti dia punyanya so, kayak gitu. Jadi she had to, subject, auxiliary-nya adalah had, kemudian diikuti to. Kita lihat contoh yang lain, penggunaan di auxiliary, to be. You are a student, I am a student. Jadinya you are a student and I am too. Nah kan, subject, auxiliary to be, kemudian diikuti oleh to. Nah, gampang kan? Jadi diingat-ingat, kalau positif S berarti dia adalah penggunaannya kalau enggak SAS ya SAT gitu. Oke? Kita lanjut ke bentuk yang negatif. Kalau positif punya dua bentuk, negatif juga sama. Dia juga punya dua pilihan. Yang pertama ada neither auxiliary subject, sama ya. Kalau auxiliary ini bisa juga diganti to be, dan subject auxiliary plus not either. Biar kita mudah mengingatnya, ada lagi singkatannya yaitu pakai nasai. Kalau yang positif pakai sasat, kalau negatif pakai nasai. Jadi ingatnya negatif N, ON berarti yang nasai gitu. Jadi pilihannya ada NAS, neither auxiliary subject, dan SAE, subject auxiliary. Tapi kalau yang kita pakai yang kedua ini harus ada not-nya ya. Terus kemudian baru diikuti either. Nah, biar kita nggak keliru antara either dan neither, kan kalau neither itu udah ada n-nya. Nah, berarti kita nggak perlu lagi not. Sementara kalau either kan nggak ada n-nya tuh. Nah, ini kita perlu kasih not gitu aja. Nah, auxiliary yang dimaksud ini juga bisa termasuk nggak harus berupa does, do, did, atau had, have. Kita juga bisa menggunakan modal. Kita lihat di contoh. I could not get over the memories. You could not get over the memories. Nah, kalau misalkan kita pakai yang pilihan pertama, yang NAS, jadinya adalah I could not get over the memories and neither could you. Neither diikuti oleh auxiliary. Berhubung di sini yang digunakan adalah modal, maka auxiliary-nya modalnya dimasukkan. Could you. You-nya adalah subject. Nah, kalau bentuk yang kedua, pilihan yang kedua, subject auxiliary not either, ini kalimatnya sama. Nah, kita lihat bedanya. Kalau kita menggunakan pilihan yang kedua, jadinya adalah I could not get over the memories and you could not either. Sorry ya, ini harusnya you could not either. Gitu, oke? Jadi sudah tahu bedanya ya. Kalau kita pakai neither, langsung neither could you. Neither-nya di depan. Kalau kita pakai either-nya yang di belakang, didahului oleh subjeknya dulu. You could not. Jangan lupa ya, not-nya kan dia ini either, nggak ada n-nya. Berarti kita perlu not. You could not either. Gitu, oke? Mudah sekali kan? Nah, kalau kita punya ada yang positif sendiri, ada yang negatif sendiri, kita juga punya yang netral, yaitu not only but also. Jadi ini juga digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang subjeknya berbeda tetapi predikat dan objeknya sama. Contoh dengan kalimat yang sama, I could not get over the memories, you could not get over the memories. Kalau misalkan kita ubah menjadi not only but also, jadinya not only I but also you could not get over the memories, kayak gitu. Sebenarnya ini boleh dibalik-balik, misalkan you could not get over the memories, not only
you, but also I could not get over the memories. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ada lagi yang digunakan untuk menggabungkan. Yang pertama ada either, kemudian titik-titik subjek pertama, or titik-titik subjek kedua. Kalau kita menggunakan either, kata kerja atau to be yang digunakan itu harus menyesuaikan subjek yang kedua. Contoh, she likes watching K-drama, he likes watching K-drama. Nah, untuk menggabungkan ini menggunakan either, jadinya adalah either she or he likes watching K-drama. Jadi likes-nya ini, kata kerjanya ini, ataupun to be-nya nanti yang digunakan itu harus menyesuaikan subjek di yang kedua gitu. Jadi di kalimat yang kedua itu yang disesuaikan. Either she or he likes watching K-drama. Berhubung ini di sini adalah subjeknya adalah singular berupa he, maka dia pakainya likes. Yang kedua ada neither. Kalau tadi either, yang ini neither. Neither sama peraturannya neither bla 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 subjek pertama, nor bla 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 subjek kedua. Kalau neither ini selalu diikuti oleh kalimat positif. Jadi dia selalu kalimat positif ya, nggak boleh ada not-notnya. Dan kata kerja tetap sama, kata kerja dan to be juga menyesuaikan subjek yang kedua. Contoh, you don't ride a motorbike. She doesn't ride a motorbike. Nah, kalau digabung jadinya neither you nor she rides a motorbike. Nah, di sini kan ada subjek you, ada juga subjek she. Nah, aturannya kalau ada neither itu dia subjeknya menyesuaikan subjek yang kedua. Berhubung subjek yang kedua adalah she, maka kata kerja yang digunakan adalah rides. Jadi verb plus s or es. Nah, ini kita punya dua pilihan. Kita boleh pakai neither, boleh juga pakai either. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pakai neither berarti yang diikuti, kalimat yang mengikuti harus bentuk positif. Sementara kalau kalimat yang digunakan untuk kita mau pakai either, maka harus diikutinya negatif ya, karena kalimat aslinya berbentuk negatif. Jadinya either you or she doesn't ride a motorbike. Sekali lagi doesn't-nya ini balik ke subjek yang kedua, karena she maka kita pakainya does bukan do ya. Gitu. Selanjutnya ada juga both bla 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 subjek pertama and bla 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 subjek kedua. Kalau either dan neither ini kita mengikuti subjek yang kedua, sementara kalau kita pakai both bla 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 and ini kita menggunakan kata kerja ataupun to be berbentuk plural, karena both and both bla 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 and ini keseluruhan gitu kan. Sementara kalau either dan neither itu dia itu pilihan salah satu. Contoh, she likes watching K-drama, he likes watching K-drama. Kalau kita menggunakan both, jadinya both she and he like. Nah, diingat-ingat ya, karena kita menggunakan both and he, berarti kan dia ini kita mengungkapkannya keduanya bukan salah satu, maka kata kerja yang digunakan adalah berbentuk verb satu murni tanpa tambahan s atau es, karena yang kita gunakan adalah bentuk plural gitu. Nah, kalau both bla 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 and ini diikuti oleh subjek berjumlah 2, sementara kalau both bla bla kalau diikuti 3 subjek, dia menggunakan as well as. Kurang lebih penggunaannya sama, hanya saja ada 3 subjek kayak gitu. Oke, jadi both she, he, as well as I like watching K-drama. Itu ya. Nah, ini dia summary chart untuk K-learning kita kali ini. Silahkan di screenshot atau dicatat juga boleh. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Hasta la vista, que velas.